Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan untuk bukti transaksi 71 sampai 80 untuk mata kuliah praktik akuntansi 1. Untuk transaksi pertama yaitu bukti transaksi 71 yang merupakan transaksi penjualan kepada PT Gema Abadi Tama untuk merek Acer dan Dell, sehingga yang pertama kita lakukan adalah mencatat ke dalam buku pembantu persediaan milik Acer dan Dell terlebih dahulu. Setelah itu, jumlahkan nilai keluar keduanya agar memperoleh beban pokok penjualan. Untuk hasil beban pokok penjualan nanti sebesar Rp207.800.000. Setelah itu, kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan berdasarkan data yang ada pada faktur penjualan dan buku pembantu persediaan. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Tanggal dan nomor bukti bisa dilihat pada faktur penjualan, yaitu tanggal 20, nomor bukti FK-166. Untuk pelanggannya, itu PT Gema Abadi Tama. Untuk debitnya, piutang usaha sebesar Rp380.875.000 terdapat pada faktur. Lalu beban pokok penjualan itu berdasarkan perhitungan kita di buku pembantu persediaan tadi, yaitu Rp207.800.000. Lalu untuk penjualan barang itu sebesar Rp346.250.000 yang terdapat dalam faktur penjualan. Nah, setelah itu untuk PPNK itu sebesar 10% dari penjualan barang. Lalu selanjutnya untuk persediaan barang itu sebesar Rp207.800.000 sesuai dengan beban pokok penjualan. Untuk bukti transaksi 72, ini merupakan transaksi pelunasan piutang dari PT Abadi Utama atas transaksi penjualan pada tanggal 10 Desember. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk saldo buku pembantu piutangnya. Di sana tertera saldo Rp624.360.000. Karena pelunasan ini dilakukan pada tanggal 20 Desember, jadi masih masuk dalam periode potongan sehingga akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 1% dari jumlah piutang usaha. Kemudian kita akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal kas masuk. Untuk tanggal dan nomor bukti itu diperoleh dari faktur, keterangannya bagian untuk pelanggannya yaitu PT Abadi Utama. Lalu untuk debit itu ada kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang usaha. Untuk piutang usaha ini sesuai yang tertera pada buku pembantu piutang. Potongan penjualan sebesar 1% dari piutang usaha, dan kas itu hasil dari piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan. Bukti transaksi 73 ini merupakan transaksi pelunasan piutang dari PT Sinar Indah atas transaksi penjualan pada tanggal 11 Desember. Sehingga saldo piutang PT Sinar Indah itu sebesar Rp485.870.000. Namun karena tanggal 13 itu terdapat retur sehingga saldonya itu berubah menjadi Rp458.612.000. Sehingga untuk pelunasannya itu yang digunakan adalah saldo pada tanggal 13 ini karena sudah dikurangi dengan returnya. Pelunasannya itu dilakukan pada tanggal 20 sehingga masih masuk dalam periode potongan dan mendapatkan potongan sebesar 1% dari jumlah piutang usaha sehingga nanti senilai Rp4.586.120. Setelah itu catat transaksi ke dalam jurnal kas masuk. Untuk tanggal dan nomor bukti itu diperoleh dari bukti kas masuk. Keterangannya itu nama PT-nya, PT Sinar Indah. Untuk debitnya itu ada kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang usaha. Untuk piutang usaha itu sesuai dengan saldo pada tanggal 13 atau saldo setelah dikurangi dengan retur. Untuk potongannya itu 1% dari piutang usaha, dan untuk kasnya itu selisih antara piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan. Dan selanjutnya itu bukti transaksi 74 ini merupakan rekapitulasi
baru dicatat dan baru dibayarkan. Sehingga nanti dalam pencatatannya itu akan mendebit beban gaji bagian pemasaran dan beban gaji bagian administrasi umum, lalu akan mengkredit akun utang gaji dan upah serta utang PPh 21. Sehingga nanti jumlahnya seperti ini. Untuk tanggal dan nomor bukti diperoleh dari bukti memorial. Lalu untuk nama akun dan keterangan, yang pertama itu ada beban gaji dan upah pemasaran sebesar Rp455.500.000. Selanjutnya ada beban gaji dan upah administrasi dan umum sebesar Rp337 juta. Untuk kreditnya itu yang pertama utang PPh pasal 21 sebesar Rp39.625.000. Selanjutnya untuk utang gaji dan upah itu sebesar Rp705.875.000. Nah, untuk keterangannya ini merupakan rekapitulasi gaji dan upah. Bukti transaksi 75 ini merupakan transaksi atas retur pembelian terhadap barang yang dibeli pada PT Timur Indah Elektronika dengan merek Dell, sehingga kita akan mencatat terlebih dahulu pada bagian masuk dengan diberi tanda minus pada buku pembantu persediaan, sehingga nanti untuk saldonya itu akan bertambah karena barang yang sudah dibeli itu dikembalikan. Nah, setelah itu transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal memorial. Untuk akun yang digunakan pada transaksi ini sama seperti saat melakukan transaksi pembelian, namun posisi debit dan kreditnya dibalik. Yang semula ada di debit akan dikreditkan dan yang ada di kredit akan didebitkan, sehingga nanti jurnalnya seperti ini. Yang pertama itu ada utang usaha, lalu kreditnya itu ada persediaan barang dan PPN masukan. Untuk utang usahanya itu sebesar Rp52.448.000. Untuk persediaan barang berarti sebesar Rp47.680.000. Lalu untuk PPN-nya itu sebesar 10% dari pembeliannya, yaitu Rp4.768.000. Untuk bukti transaksi 76 ini merupakan transaksi penjualan kepada PT Abadi Utama untuk merek Dell dan Acer, sehingga yang kita lakukan pertama kali adalah mencatat ke dalam buku pembantu persediaan terlebih dahulu milik kedua barang tersebut, lalu kita jumlahkan nilai keluarnya untuk memperoleh beban pokok penjualan. Nah, untuk hasilnya beban pokok penjualan nanti sebesar Rp245.280.000. Setelah itu kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan berdasarkan data yang ada pada faktur dan juga buku pembantu persediaan. Untuk tanggal, nomor bukti, pelanggan, untuk piutang usaha, lalu penjualan barang, PPNK itu diperoleh dari faktur, sedangkan beban pokok penjualan dan persediaan barang itu diperoleh dari buku pembantu persediaan. Lalu selanjutnya setelah dicatat jurnalnya itu akan kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang. Untuk perlakuannya itu mendebit akun piutang usaha sebesar nilai piutang usaha yaitu Rp449.570.000. Pada bukti transaksi 77 ini merupakan transaksi pelunasan utang kepada PT Nusantara Bakti atas transaksi pembelian pada tanggal 9 Desember. Nah, saldo utang kita pada tanggal 9 adalah Rp412.225.000. Karena pada tanggal 11 itu terdapat retur, jadi saat pelunasan kita akan menggunakan saldo setelah dikurangi retur atau saldo pada tanggal 11 tersebut, yaitu Rp371.002.500. Karena pelunasan utangnya dilakukan dalam periode potongan, maka memperoleh potongan pembelian sebesar 1% dari jumlah utang usahanya. Yang digunakan untuk perhitungan adalah saldo setelah dikurangi retur, sehingga 1% dikalikan
Rp371.2.500 dan hasilnya nanti Rp3.710.025. Setelah itu, catat transaksi tersebut ke dalam jurnal kas keluar sesuai dengan data yang terdapat pada faktur tersebut. Untuk jurnalnya nanti di bagian debit itu utang usaha sebesar Rp371.2.500 sesuai dalam buku pembantu utang. Untuk kreditnya itu potongan pembelian berarti sebesar 1% dari utang usaha. Lalu untuk kasnya itu selisih antara utang usaha dikurangi potongan pembelian. Untuk bukti transaksi 78, ini merupakan transaksi pembelian kepada PT Nasional Jaya untuk merek Sony sejumlah 45 unit, sehingga kita akan mencatat terlebih dahulu ke dalam buku pembantu persediaan, yaitu akan kita taruh di bagian masuk dan nanti akan menambah saldo persediaan kita. Setelah itu, kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal pembelian sesuai dengan data yang terdapat pada faktur dan buku pembantu persediaan. Untuk jurnalnya nanti untuk debitnya itu persediaan barang sebesar Rp404.910.000. Untuk debit yang kedua itu ada PPN masukan sebesar 10% dari persediaan barang dagang. Lalu untuk kreditnya itu utang usaha sebesar Rp404.401.000. Untuk bukti transaksi 79, ini merupakan transaksi pelunasan piutang dari PT Angkasa Cemerlang atas transaksi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember. Nah, kita lihat saldo yang tertera pada buku pembantu piutang terlebih dahulu. Di sana tertera saldo sebesar Rp503.865.000. Lalu, karena pelunasan piutangnya itu dilakukan pada tanggal 23 sehingga masih mendapatkan potongan penjualan sebesar 1% dari jumlah piutang usahanya, yaitu 1% dikalikan dengan Rp503.865.000 sehingga hasilnya Rp5.358.650. Nah, untuk transaksi tersebut kemudian dicatat ke dalam jurnal kas masuk. Untuk debitnya itu ada kas dan potongan penjualan dan kreditnya piutang usaha. Untuk kas itu sebesar selisih antara piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan. Lalu untuk potongan penjualan itu sebesar 1% dari piutang usaha, dan untuk piutang usahanya itu diperoleh dari saldo piutang pada buku pembantu piutang. Nah, setelah mencatat ke dalam jurnal, kemudian kita catat ke dalam buku pembantu piutang miliknya PT Angkasa Cemerlang dengan cara mengkredit sebesar Rp535.865.000. Untuk bukti transaksi 80, ini merupakan transaksi pelunasan piutang dari PT Elektronika Sejati atas transaksi penjualan pada tanggal 15 Desember. Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk saldo piutangnya pada tanggal tersebut, yaitu sebesar Rp519.915.000. Lalu karena pelunasan ini dilakukan pada tanggal 23 sehingga masih masuk ke dalam periode potongan, maka memperoleh potongan penjualan sebesar 1% dikalikan dari jumlah piutang usaha, yaitu 1% dari Rp509.915.000, yaitu Rp5.199.150. Nah, kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal kas masuk. Untuk debitnya itu kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang usaha. Kas diperoleh dari selisih antara piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan, yaitu Rp504.715.850. Sedangkan untuk potongan penjualan itu 1% dari piutang usahanya, yaitu Rp5.199.150. Dan untuk kreditnya itu piutang usaha sebesar Rp519.915.000. Itu sesuai
dengan jumlah yang tertera pada buku pembantu piutang. Terima kasih sudah melihat video dari saya. Semoga dapat dijadikan petunjuk untuk mengerjakan bukti transaksi 71 sampai 80. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.